Rahayu, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya Ari di channel YouTube Wiso Budoyo. Kali ini saya berada di kediaman salah satu pelaku spiritual Jawa. Apa nanti akan kita bicarakan? Ikuti saya terus di channel Wiso Budoyo. Lonwun, Rahayu nih, Rahayu, Rahayu, Mas Ari sugeng rawuh. Nggih, matur nuwun. Boleh duduk di sini. Monggo. Pinara sak wontenipun. Ya, baik. Saya sudah bertemu dengan Bu Retno. Ini salah satu pelaku spiritual yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Saya langsung akan bertanya pada beliau tentang satu hal yang sering dilakukan oleh para leluhur kita dulu. Saya mendengar dari sahabat-sahabat, teman-teman, bahwa Bu Retno ini sudah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para leluhur. Di antaranya ada meditasi, komedi, kemudian bagaimana bisa kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tentu sahabat-sahabat kepengen tahu meditasi itu sebenarnya seperti apa. Semoga saya nggak salah menjelaskannya ya. Karena meditasi atau berdoa atau sembahyang atau manekung atau maneges itu kebutuhan. Tidak bisa situasional, nggak bisa. Itu kebutuhan. Ya ujuk-ujuk itu ingin aja gitu. Meditasi, manekung, manembah, ujuk-ujuk aja ingin. Saya nggak tahu apakah itu konsep atau apa, tapi menurut saya kalau saya ingin seperti saya lapar, saya makan, saya ngantuk, saya tidur, capek, saya bisa seperti itu. Kalau sudah itu ya enak saja melakukan kegiatan sehari-hari itu, ya enak saja gitu, ya nggak terbebani, nggak sakit atau. Jadi meditasi merupakan suatu kebutuhan. Disebut juga maneges, manekung, manembah, itu istilah-istilah kata yang lain. Jadi seperti halnya kita tiap hari butuh makan, kita tiap hari butuh tidur, demikian juga kita butuh meditasi. Jadi kalau tidak meditasi gitu mungkin ada yang kurang. Sebetulnya enggak juga ya, karena sedang tidak butuh. Sedang tidak butuh. Jadi luar biasa sekali meditasi. Nah, sekarang tentunya tidak semua orang melakukan meditasi. Ya, ini ada syarat-syaratnya, laku-lakunya seperti apa meditasi itu supaya kita betul-betul bisa mantep pada Yang Maha Kuasa. Ketika kita galau misalnya, pengen marah, nggak terima, protes, atau apa ya yang mengganggu, bukan perasaan ya, mengganggu rasa, mengganggu pikiran gitu. Sebagaimana kita sedang lapar, sedang ngantuk, sedang capek, terus butuh makan, butuh tidur, itu juga butuh menenangkan diri. Mungkin bahasa populernya menenangkan diri ya. Yang meditasi itu kan mulu amat gitu. Menurut saya kayak gitu. Kadang begini, ada beberapa teman yang mengatakan meditasi itu sebaiknya dilakukan jam sekian. Misalnya pas ini matahari baru terbit nih, atau pas kita tengah malam sehingga suasananya hening. Ini ada waktu-waktu seperti itu menurut Bu Retno, ataukah ketika kita butuh, misalnya sehari ini, saya lagi galau nih, saya terus meditasi jam berapapun itu meditasi juga. Kalau yang pagi itu manembah, manekung, itu pagi itu kebutuhan juga. Kenapa ternyata saya pagi ini masih bisa menikmati Sang Hyang Surya. Gitu. Sang Hyang Surya, selamat datang, terima kasih, kamu kabulkan semua permohonanku itu hanyalah agar aku bisa berterima kasih, agar aku bisa menerima
apa saja yang tergelar. Buat saya menembah manakung itu pagi ketika matahari terbit itu hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian bedanya menembah dan meditasi. Meditasi gini Mas, meditasi itu menyederhanakan keinginan, menyederhanakan emosi, meletakkan pikiran-pikiran. Kadang kan ngongso ya, Ya. kok ada teman saya yang bisa beli Mercy S600, kok saya nggak bisa ya? Saya kok nyegat angkot begini ya, atau saya naik bis kota gitu. Itu untuk meletakkan pikiran-pikiran, menyederhanakan emosi, menyederhanakan keinginan, itu meditasi. Jadi mungkin begini pemirsa, ini istilahnya berbagai macam. Meditasi menyederhanakan pikiran, menyederhanakan keinginan dan lain-lain. Emosi Ya, mungkin juga mengendalikan hawa nafsu, ya mungkin ya gitu ya. ya. Jadi hawa nafsu itu bermacam-macam. Jadi semuanya kita kendalikan, kita sederhanakan, kita ringkes sehingga kita tidak butuh apa-apa, atau semacam begitu. Kalau tidak butuh apa-apa ya jangan, nanti kita nggak kerja. Terus kalau kita punya tanggung jawab, ya punya tanggung jawab harus nyarikan uang sekolah anaknya. Mungkin sudah ada gambaran pemirsa penonton di seluruh Nusantara bahwa kesimpulannya meditasi itu menyederhanakan pikiran, keinginannya kita kurangi. Nah sekarang lakunya seperti apa? Ada orang yang sesuci, kalau mau apa itu harus mandi dulu bersih, mandi keramas dengan air kembang, atau waktu kapanpun bisa. Kalau meditasi kapanpun bisa kalau saya. Itu saya merasa galau, saya ingin sesuatu, saya iri pada tetangga saya atau pada teman saya meditasi. Lagunya mungkin diam seperti ini sikapnya. Vipassana. Vipassana itu pemirsa coba dilihat Vipassana seperti ini. Kaki kanan di depan, kaki kanan di kiri depan. Gini saja. Ini Vipassana. Ya ini yang dilakukan Bretno. Tapi nanti kalau ada yang mungkin punya pendapat yang lain, kami persilahkan. Yang penting kita berbagi, gitu ya Bretno ya. Atur nafasnya. Bernafas saja biasa seperti bayi. Biasanya nafas bayi itu kan halus, nggak terengah-engah, nggak ngongso, halus. Terus diperhatikan ketika masuk, terus kemana saja, aliran oksigen itu kemana saja, ke paru, ke jantung, ke lambung, ke ginjal, lalu dia kembali lagi naik ke atas lagi ke cakra jantung, terus naik lagi, kalau bisa ini naik lagi sampai ke cakra mahkota dan tetapkan di sini. Bersihkan semua pikiran. Apa ya, saya menyebutnya itu sampah kosmik. Sampah kosmik. Jadi semua sampah yang ada di alam inilah. Itu sampah rasa, sampah ucapan. Kadang-kadang kita mendengar apa yang tidak kita suka diucapkan orang yang kita nggak suka, itu kan sebetulnya sampah. Untuk apa terus kita ikut berpikir ya, ikut galau. Ya gini Bretno, saya hampir saja ini tadi merasakan ketarik karena saya melakukan sikap seperti ini. Saya berusaha menarik nafas dari hidung, keluarnya di mulut atau di hidung. Ya hidung aja, hidung ke hidung lagi ya. Saya sudah hampir merasakan luar biasa. Dari doa perkataan Bretno saya sudah langsung nyetrum ke saya. Puji Gusti. Ya, kemudian tentu teman-teman, walaupun sepintas sudah disampaikan tadi tujuannya apa, tapi lebih spesifik lagi bisa sampaikan tujuannya meditasi. Kita lebih mengerti, kita lebih sadar. Sebetulnya yang kita mau tuh
berlebihan atau tidak? Mawas diri. Kalau berlebihan namanya juga kesadaran. Kesadaran kan harus di pineal sini kan harus Kendalikan, dikuatkan, ya, dinetralisir ya, harus dikuatkan untuk mengendalikan pikiran-pikiran tadi itu. sampah kosmis tadi. Ini ada gunanya apa enggak? Kalau enggak ada. Ya, cukup sederhana sebenarnya. Meditasi. Dengan meditasi kita bisa tenang. Dengan meditasi kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mawas diri, mulat sari rohang rosawani lah kalau bisa mawas diri. Jadi semuanya akan tercapai dengan kita bermeditasi. Ya, sampai di sini teman-teman untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk tetap ikuti video kami supaya kita bisa berbagi tentang spiritual, tentang budaya Jawa, budaya Nusantara, warisan para leluhur. Ya, sekarang saatnya kita meditasi bersama.